Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kajian kita pada malam yang berbahagia ini sebagaimana yang sudah dibacakan, yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-172. Mudah-mudahan malam ini malam terakhir di surah An-Nisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ayyakuna abdallahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadihi wa yastakbir fayahsyuruhum ilaihi jami'a. Tidak malu, tidak enggan Nabi Isa itu untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi kama za'amtum annahu ilahun. Itu sebagaimana kamu dakwah bahwa sungguh Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jadi mereka orang-orang Nasrani, mereka mendakwakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Namun Nabi Isa sendiri la yastankifa, tidak enggan ataupun tidak malu bahwa Al-Masih itu dia memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Isa, dia adalah sebagai hamba Allah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Walal malaikatul muqarrabun, juga tidak malu dan tidak enggan menyembah Allah, yaitu para malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun, malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yaitu malaikat penjaga aras, malaikat penjaga kursi, malaikat yang 10, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Malik, Rizwan, Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Itu malaikat muqarrabun yang sangat dekat dengan Allah. Mereka pun tidak malu dan tidak enggan di dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, wa may yastankif an ibadatih, siapa saja yang enggan daripada memperhambakan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, wa yastakbir, mereka pun dia pun takabur kepada Allah, fayahsurahum ilaihi jami'a, maka mereka ini nanti akan dikumpulkan semuanya kepada Allah nanti pada hari akhirat. Jadi orang-orang yang enggan menyembah Allah, yaitu kekafirannya karena menentang Allah dan Rasulnya, dengan sebab takabur dan lain sebagainya, nanti pada hari kiamat semua mereka dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lepas. Jadi jangan kita berpikir orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita dikumpulkan kepada Allah. Sementara orang-orang yang maksiat, orang-orang takabur dibebaskan, tidak. Jadi semuanya dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang taat akan diberikan pahala surga, kepada orang-orang maksiat diberikan iqab, yaitu neraka. Sebagaimana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubasysyirina wa mundirin. Tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan kabar gembira, yaitu
dengan mendapat pahala surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian membawa kabar takut, yaitu dengan mendapatnya qab siksa api neraka kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Tunggu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Maka adapun orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan beramal soleh. Setelah kita beriman kepada Allah lalu beramal soleh, yaitu mengimplementasikan keimanan itu dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah ritual, ada ibadah non ritual. Katakanlah ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Apa itu ibadah wajib? Ibadah wajib adalah ibadah yang punya resiko apabila kita tinggal ibadah itu. Sehingga apa dikatakan? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan ibadah wajib dan memberikan dosa kepada orang yang meninggalkannya. Ada ibadah yang tidak ada risiko bila mana kita tinggalkan, yaitu ibadah sunnah. Kita laksanakan berpahala, kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Namun orang yang beriman betul kepada Allah, dia melaksanakan semuanya. Karena yang membedakan wajib dan sunat adalah pada meninggalkan. Adapun pada melaksanakan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering menyampaikan, ibadah sunat juga ada yang namanya sunat muakkadah. Ada yang namanya sunat ghairu muakkadah. Sunat yang dikuatkan, ada sunat yang tidak dikuatkan. Mana sunat yang muakkadah di dalam sholat rawatib? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh atau sunat fajar. Ini 10 rakaat 5 kali salam. Ini yang merupakan salat sunat muakkadah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan itu. Kita pun mengupayakan untuk tidak meninggalkannya. Adapun 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah asar, itu sunat namun tidak muakkadah. Kalau kita misalnya kepepet mau berangkat, silakan, tidak masalah. Tapi kalau yang muakkadah, upayakan semoga tidak kita tinggalkannya. Fayuwaffihim ujurahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh nanti akan disempurnakan pahala mereka, pahala amal mereka nanti pada hari kiamat. Wa yaziduhum min fadlih. Allah juga melebihkan kepada mereka daripada kurnia-Nya Allah. Apa yang Allah lebihkan kepada mereka daripada kurnia-Nya, muslimin sekalian? Mala ayyana ra'at, yaitu barang-barang yang tidak dilihat oleh mata. Ada amalan-amalan di mana kita tidak melihatnya. Wala azina sami'at, amalan-amalan yang tidak didengar oleh telinga. Telinga kita tak mendengar amalan itu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak terbetik dalam hati manusia. Hati kita tak terbayang itu, mata kita tak melihat itu, telinga kita pun tak mendengar itu, tapi itu menjadi amalan kita. Tanya, amal yang macam mana itu Bapak Ibu sekalian? Nanti pada hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan manusia, ada manusia yang diberikan pahala haji, ada manusia yang diberikan pahala umroh, ada manusia yang diberikan pahala zakat, ada yang diberikan pahala sedekah, ada yang diberikan pahala solat berjamaah,
dan lain sebagainya. Ketika Allah memberikan pahala-pahala itu kepadanya, orang ini pun terheran-heran dan mengatakan, "Ya Allah, haza kulluh laisa miliki." Itu semua bukan milikku. Aku tidak pernah berhaji, ya Allah. Aku tak pernah berumrah, ya Allah. Aku sholat berjamaah, tapi tak selalu aku berjamaah. Ketika itu Allah menjawab, itu amalanmu. Kamu punya rencana untuk berhaji. Kamu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melunaskan akad ONH. Tapi semua itu tidak kesampaian. Karena kamu sakit. Karena jalan tidak aman. Karena COVID dan lain sebagainya. Nanti pada hari kiamat Allah memberi kita pahala haji. Kita tidak mendengar, kita tidak melihat dan tak terbetik di hati kita. Tapi itu Allah berikan. Itu zakat pahalamu. Kamu dulu berusaha dengan semaksimal mungkin. Kamu sebagai petani, kamu sebagai pedagang. Namun apa boleh buat? Setiap tahun kamu tidak mencapai nisab. Walau mencapai hul, tapi tak mencapai nisab. Kamu mendapat pahala haji, mendapat pahala umrah. Apalagi satu hadis Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sakit, ketika seseorang musafir, Allah memberikan pahala kepadanya apa yang dilakukan ketika dia sehat. Allah memberikan kepadanya apa yang dilakukan ketika dia mukim. Misalnya kita musafir. Dalam musafir itu kita tidak sempat sholat Jumat. Bahkan orang musafir dibenarkan untuk tidak sholat Jumat selama 3 hari 3 malam, tak termasuk hari masuk dan hari pulang. Kita boleh jamak dan boleh kasar sholat. Kepada kita diberikan pahala sholat Jumat penuh. Ketika kita sakit, kita tidak bisa sholat Jumat. Kita tidak sholat berjamaah. Bahkan sholat berjamaah 5 waktu kita tak bisa melaksanakan karena kita sakit. Kita tak bisa mengikuti pengajian malam Senin, juga malam-malam yang lain. Semua pahala itu dikumpulkan, diberikan kepada kita. Dengan satu catatan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sehat, kita sholat Jumat. Ketika kita sehat, kita sholat berjamaah. Ketika kita sehat, kita ikut kajian di masjid. Semua pahala-pahala itu, ketika kita sakit, Allah berikan semuanya. Namun, ketika sehat tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah, tak pernah ikut pengajian. Ketika sakit kita tidak mendapat apa-apa. Ini yang dimaksudkan tadi, wazazi wa yaziduhum min fadlih. Allah lebihkan kepada mereka daripada kurnianya. Apa itu? Pahala-pahala yang tak pernah dilihat oleh mata, tak didengar oleh telinga, dan tak terbetik oleh hati. Tapi itu semuanya daripada kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru. Adapun orang-orang yang malu menyembah Allah, orang-orang yang enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wastakbaru, orang-orang yang takabur daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takabur, membanggakan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fayu'adzibuhum adaban alima, nanti mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Apa itu? Wa'adzabun nari, mereka mendapat azab neraka. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, dan tidak kita dapati bagi mereka pertolongan dan perlindungan yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka tidak ada orang yang membantu dan menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dapat membantu kita,
yang dapat menolong kita hanya Allah nanti pada hari kiamat. Makanya muslimin sekalian, kita tidak boleh takabur. Apalagi satu hadis, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar zarrah daripada takabur. Tidak akan masuk surga muslimin sekalian. Makanya ketika kita dosa ada dua. Salah seorang ulama yang bernama Abu Muyainah, beliau mengatakan seperti ini. Allah sangat mudah mengampuni dosa hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang berdosa namun tidak didasari oleh takabur. Allah sangat sulit untuk mengampunkan dosa hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang berdosa yang dengan takabur. Nabi Adam berdosa kepada Allah dengan sebab dia makan buah khuldi bersama dengan istrinya Hawa. Adam dikirim ke bumi oleh Allah. Adam ke Hindia, Hawa ke Jeddah. Mereka saling mencari bertahun-tahun tak ketemu. Adam mencari istrinya Hawa, Hawa pun seperti itu. Akhirnya Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami zalim akan diri kami. Jika Allah tidak mengampuni kami dan tidak sayang kepada kami, sungguh kami setengah daripada orang yang rugi. Adam dan Hawa menzalimi dirinya dengan sebab makan buah khuldi, sama dengan dia berdosa. Namun dosanya Nabi Adam tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa keduanya. Sehingga tadi mereka berputar pada arah yang sama, lalu berbalik haluan. Mereka berdua bertemu di Arafah antara Adam dan Hawa. Itu makanya Arafah dinamakan dengan Arafah, yaitu tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Salah satunya ada itu. Yang kedua, iblis berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Waktu itu iblis ada dalam rombongan malaikat, di mana iblis bernama Azazil. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah perintah Allah. Usjud li Adam, sujud limu kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara. Iblis itu malu. Iblis itu enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah golongan kafir. Allah tak terima taubat iblis. Kenapa? Karena dia takabur. Namun takaburnya iblis satu ketika hendak hilang. Ketika Nabi Musa sudah menjadi nabi dan rasul, satu hari Nabi Musa bertemu dengan iblis. Ya Musa, kamu seorang nabi dan rasul, kata iblis. Dan Musa adalah kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa selalu ngomong dengan Allah tanpa perantara. Musa sangat dekat dengan Allah. Saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa saya, kata iblis. Tolong. Lalu Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini iblis sedang bersamaku.
Iblis ingin bertobat kepadamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya iblis. Apa kata Allah? Taubatnya iblis sedikit saja, mudah saja. Bagaimana ya Allah? Datang kuburnya Adam, sujud kepada Adam. Itu saja taubatnya. Kata Musa, wahai iblis, Allah berfirman kepadaku, untukmu hanya satu jalan Allah menerima taubatmu, yaitu sujud kepada kubur Nabi Adam. Apa kata iblis? Hai Musa, jangankan ketika dia sudah mati, ketika dia sudah wafat, hidup pun aku tak mau sujud kepadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah jadikan aku daripada api, Allah jadikan Adam daripada tanah. Aku lebih hebat, lebih mulia ketimbang Adam. Iblis tetap takabur. Allah tetap tidak menerima pengampunan iblis itu. Jadi maka muslimin sekalian, kalaupun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba takabur kepada Allah. Silakan kita berdosa, lalu kita minta ampun kepada Allah taala, Allah akan mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai manusia, kata Allah. Ini macam saya katakan kemarin, ini adalah ayat Makkiyah, ayat umum, diturunkan di Makkah. Allah panggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu burhan, dalil hujjah daripada Tuhanmu. Apa itu? Wahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai dalil kepada kalian wahai orang-orang Makkah untuk menyembah Allah. Yang dulu kalian menyembah berhala Lata dan Uzza. Allah, kalian menyembah api, laksana orang-orang kafir Majusi itu. Menyembah bermacam-macam sembahan. Sekarang sudah datang kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Tuhan. Wa anzalna lakum nura, dan telah kami turunkan kepadamu, wa anzalna ilaikum nura, dan telah kami turunkan kepadamu nura, cahaya, nuram mubina. Apa itu cahaya yang jelas? Wahwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi bersama Nabi kami turunkan kitab sebagai pegangannya, yaitu Al-Quran. Itu sebagai hujjah kepada kalian wahai ahli Makkah, di mana nanti pada hari kiamat kalian tak bisa berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tetap ingkar, kalian tetap kafir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kepada semua kita sejak Adam dan hari ini sampai hari ini, ada saja orang-orang yang menyampaikan kabar gembira dan kabar takut. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, seterusnya. Mereka itu diutuskan kepada kelompoknya masing-masing. Namun Nabi Muhammad diutuskan kepada kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak mengutus engkau wahai Muhammad, kami tak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Ketika Nabi wafat, ada para sahabat melanjutkan risalah Rasul. Ketika sahabat itu wafat semuanya, ada tabi yang mengikuti para sahabat, murid-murid para sahabat. Ketika tabi sudah wafat, ada tabi'in, orang yang ikuti tabi. Ketika tabi'in sudah wafat, ada ulama mutakaddimin, ada ulama mutakhirin, dan ada ulama-ulama yang mutabat yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Maka sampai kini Bapak Ibu sekalian, kita tak bisa berdebat dengan Allah, karena kepada kita semua sudah ada orang yang menyampaikan basyira wa nadhira, menyampaikan kabar gembira dan kabar takut. Bapak Ibu sekalian,
Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah, wa tasamu bihi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, komitmen dengan agama Allah, tidak ragu dengan agama Allah, walau dengan berbagai macam rayuan datang daripada kelompok-kelompok yang lain, namun kita komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa sayudkhilhum fi rahmatin minhu wa fadli, maka kelak akan dimasukkan di dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rahmat Allah dan dalam kurnia Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan menunjuki kepada mereka akan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Siapa orangnya yang sudah berada di jalan yang lurus? Allah berfirman di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bahwa sungguh engkau Muhammad bahagian daripada Rasul, ala siratim mustaqim, engkau wahai Muhammad di atas jalan yang lurus. Makanya kita hari ini ketika mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita berada di jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan jalan yang sesat dan bukan jalan yang dimurkai. Yang terakhir, ini ayat terakhir daripada surat An-Nisa, Pak. Kembali kita kepada tentang faraid. Yastaftunaka, mereka orang-orang yang beriman waktu itu minta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang kalalah. Apa kalalah itu? Kalalah itu adalah seorang yang meninggal tidak punya ayah dan tidak punya anak. Tidak punya ayah, tidak punya anak, hanya punya saudara perempuan. Ini namanya kalalah, Pak, dalam ilmu faraid. Ini yang terakhir. Qul Allahu yuftikum fil kalalah. Katakan wahai Muhammad, Allah telah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jadi orang-orang Arab waktu itu minta fatwa kepada Muhammad tentang masalah kalalah. Namun Nabi mengatakan Allah sudah pernah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Apa itu kalalah, Bapak Ibu sekalian? Ini muru'u laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Bahwa sungguh manusia yang mati, Bapak Ibu sekalian, tidak ada baginya ayah, ya, dan tidak ada baginya anak. Seorang meninggal, dia tidak punya ayah dan tidak punya anak. Walahu ukhtun, dan baginya ada saudara perempuan. Saudara perempuan itu min abwaini au abin, baik saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak. Nah, ini namanya kalalah, Pak, dalam ilmu faraid. Dia meninggal dunia, tidak punya ayah, tidak punya anak, yang ada hanya saudara perempuan. Bisa saja dia saudara kandung ataupun saudari sebapak. Falaha nisfu ma taraka, maka bagi saudara perempuan itu adalah setengah apa yang ia tinggalkan. Jadi setengah harta yang ia tinggalkan adalah untuk saudara perempuan. Apakah saudara perempuan itu kandung atau saudara perempuan itu sebapak? Wa huwa yurisuha illam yakul laha waladun, dan dianya, si laki-laki ini, apabila saudarinya meninggal, misalnya ada seorang perempuan meninggal dunia, dia tidak punya ayah, dia pun tidak punya anak, dia punya saudara laki-laki. Bisa saudara laki-laki itu kandung atau sebapak.
maka saudara laki-laki ini bisa mengambil semua harta saudarinya itu. Harta adik kita, apakah sebapak atau kandung, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, semua jadi milik kita, Pak. Ini namanya kalalah. Dengan catatan illam yakul laha waladun, jika tidak ada baginya anak. Ya, ketika dia tidak punya anak, maka harta adik perempuan kita, apakah kandung ataupun sepupu, semua kita sebagai ahli waris tunggal. Bapak Ibu sekalian, fa in kana laha waladun, maka jika ada baginya itu anak laki-laki, rupanya adik perempuan kita, apakah kandung ataupun sebapak, dia punya anak laki-laki, Pak. Fala syai'a lahu, maka kita tak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena dia punya anak laki-laki. Au unsa, atau dia punya anak perempuan. Falahu, maka bagi kita apa yang lebih daripada bahagian si perempuan itu. Sudah oleh anak perempuan itu, maka kita mendapatnya. Karena dia adalah anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki, semuanya kita tidak ada. Jikalau adalah saudaranya perempuan atau laki-laki daripada seibu, ya, fa farduhu ma fa fardunya adalah 1/6, sebagaimana yang telah tersebut tadi pada awal surat An-Nisa. Fa in kanata isnataini, maka kita jika ada 2 orang saudara, kita punya 2 orang saudara perempuan, ya, fa in kana isnataini 2 orang, fasaida maka lebih banyak bisa 3 orang, ya, kita punya saudara perempuan bisa 2 orang bisa lebih, falahuma sulusani mimma taraka, maka bagi keduanya mendapat 2/3 apa yang kita tinggalkan. Jadi apa yang kita tinggalkan, kita hanya ada 2 orang saudara perempuan ataupun lebih, kepada mereka semua mendapat 2/3, mereka bagi-bagi semuanya itu. Wa in kanu, dan jika adalah mereka itu waris itu saudara, ada laki-laki dan ada perempuan, ikhwatu rijalau wa nisaa, kita meninggal tidak punya siapa-siapa, tidak punya ayah, tidak punya anak, yang ada adalah saudara kita. Saudara kita ada laki-laki, ada perempuan. Faliz zakari mislu hazil unsayin, maka bagi orang laki-laki itu 2 bahagian perempuan. Kita meninggal, kita punya abang 1, punya adik perempuan 2, ya, ada uang 1.000, abang dapat 500, adik masing-masing dapat 250, atau dikatakan abang mendapat 2/3, adik mendapat 1/3. Nah, jadi sama dengan apa? Orang laki-laki di sini mendapat bahagian 2 orang perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan bagimu akan syariat agamamu supaya bahwa kamu tidak sesat untuk selama-lamanya, dan Allah Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Sudah tamat surah An-Nisa. Insyaallah ke depan kita lanjutkan dengan surah Al-Maidah.